Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alif Landeo dengan NIM 1930305039. Sini saya dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah psikometri dengan dosen pengampu yaitu Bu Suraya, SPDI, SPSI, MA. Baiklah, saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat tentang perbedaan psikometrika dengan statistika. Mungkin kita langsung ke slide yang kedua, yaitu apakah itu psikometrika dan statistika. Psikometrika itu ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengukur kepribadian atau konsep dari manusia itu sendiri. Adapun menurut para ahli yaitu Fur dan Bacarat, psikometri lebih berfokus kepada konseptual dan hubungan antara ide dan realita dalam pengukuran, bukan pada hitungan matematika dan aritmatika. Seperti materi sebelumnya, bahwa psikometri itu menjelaskan tentang pengukuran, dan di mana pengukuran itu ialah prosedur kuantitatif yang bila diinterpretasikan dengan angka terhadap suatu objek yang diukur. Dan objek dari psikometrika ini ada dua, yaitu fisik dan psikis, yang dimana contoh fisik yaitu seperti berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepala. Sedangkan dari objek psikis contohnya yaitu kebahagiaan, motivasi, dan kecerdasan. Setelah mengetahui pengertian dari pengukuran juga mempunyai beberapa karakteristik. Setidaknya ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki atribut, di mana atribut ini ialah objek yang sempat kita jelaskan tadi. Yang kedua yaitu hasil dari psikometri ini selalu bersifat kuantitatif, yaitu bersifat angka. Dan yang ketiga, hasil deskriptifnya itu masih berupa angka. Kembali ke poin kedua tadi, hasilnya selalu bersifat angka. Walaupun kita diminta untuk membuat hasil deskriptifnya, tetap ujung-ujungnya itu bersifat angka. Jadi bisa dibilang yang menjadi ilmu atau dasar dari psikometrika ini adalah pengukuran psikologi manusia. Selanjutnya kita lanjut ke slide ke-4, yaitu pengertian dari statistika. Statistika ialah ilmu yang mempelajari semua tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisa, bahkan sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Mungkin ini kita bisa jelaskan lagi di slide selanjutnya tentang kedudukan psikometrika dan statistika dalam proses penelitian. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa statistika yaitu semua dari pengumpulan data. Seperti sini, proses penelitian itu ada banyak sebelum terjadinya kesimpulan. Pertama yaitu ada masalah, terus kita membuat teori dari permasalahan itu, terus menentukan sampel, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisa data, terus setelah penganalisaan itu terbuatlah pembahasan, dan setelah pembahasan kita mendapatkan kesimpulan. Nah, dari semua proses ini
rata-rata dari proses itu membutuhkan adanya ilmu statistika di dalam penelitian. Contohnya yaitu menentukan sampel itu perlu statistika, terus menyajikan data itu perlu statistika, dan menganalisa itu perlu statistika. Nah, untuk pengumpulan data itu kita memerlukan instrumen, di mana instrumen itu bisa kita dapatkan dengan ilmu psikometrika, yang dimana instrumen itu kita uji validitas dan reliabilitasnya, sehingga setelah instrumen ini telah valid dan reliable, barulah kita melakukan analisa lagi mendalam dengan menggunakan ilmu statistika. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu perbedaan psikometrika dan statistika. Yang di sini psikometrika itu digunakan dalam proses pengembangan instrumen penelitian, sedangkan statistika itu digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Seperti yang tadi sempat dijelaskan bahwa psikometrika itu ialah proses untuk menentukan instrumen. Jadi kita harus membuat instrumen terlebih dahulu. Setelah instrumennya dapat dan dapat dipastikan bahwa instrumen ini valid dan reliable, barulah kita menganalisa dan mengumpulkan itu dan mengolah data. Dan mengolah data itu ialah bagian dari ilmu statistika tadi. Selanjutnya yaitu aplikasi tidak bisa lepas dari konsep-konsep statistika. Nah, keilmuan dari psikometrika ini saling berhubungan, jadi tidak bisa lepas dari aplikasi-aplikasi statistika. Sedangkan dari statistika sendiri, pengambilan kesimpulan tidak lepas dari instrumen yang telah digunakan. Hal ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tidak akan dapat bisa diambil suatu kesimpulan atau menguji hipotesis apabila instrumen ini tidak ada, atau instrumen yang kita pakai itu kurang valid atau tidak reliable bahkan. Jadi pengambilan kesimpulan ini bisa dilakukan ketika instrumen dari ilmu psikometrika ini telah kita dapatkan dan telah kita uji validitas dan reliabelnya. Selanjutnya yaitu berguna sebelum penelitian utama untuk memastikan instrumen yang dipakai ialah valid dan reliable. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa psikometrika itu berguna untuk membuat instrumen dan memastikan bahwa instrumen yang dipakai itu telah valid dan reliable. Yang dimana reliable atau reliable ini, pengertian dari reliable itu sendiri yaitu sejauh mana pengukuran suatu tes tetap konsisten walaupun tes itu dilakukan berulang-ulang kali dengan subjek yang sama dan di kondisi yang sama. Sedangkan dari statistika yaitu berguna ketika ada instrumen yang valid dan reliable. Jadi apabila tidak ada instrumen yang valid dan reliable, proses statistika tidak bisa dimulai atau dijalankan. Kita lanjut ke next slide. Baik, di slide selanjutnya ini kita membahas tentang alat yang sama akan tetapi beda tujuannya. Dari psikometri dan statistika itu mempunyai beberapa alat yang notabene itu sama. Kita contohkan saja alatnya, yaitu uji korelasi.
psikometrika mempunyai uji korelasinya tersendiri, statistika mempunyai uji korelasinya sendiri. Jikalau kita sedang mengembangkan alat ukur, kemudian kita menguji cobakannya pada sampel, maka segala kegiatan kita yang berhubungan dengan korelasi itu ialah kegiatan dari psikometrika. Contoh yaitu kita sedang mengkolerasikan item total, yaitu atau analisis item, di mana kita membuat instrumen. Tentu kita harus menganalisis item-item yang kita pakai, sehingga item yang kita pakai ini bisa menjadi reliable dan valid. Sedangkan dari statistika, uji korelasi yang dilakukan yaitu adalah untuk mengeksplorasi data atau statistik deskriptif, atau menjawab hipotesis atau statistik inferensial. Maka kegiatan itu seperti mengeksplorasi data atau menjawab hipotesis itu masuknya ke ranah statistika. Jadi bisa kita simpulkan dan bisa kita ulangi lagi bahwa alat yang sama akan tetapi beda tujuan. Di sini alatnya dicontohkan uji korelasi. Psikometrika mempunyai uji korelasinya sendiri, statistika mempunyai uji korelasinya sendiri. Uji korelasi psikometrika ini untuk menganalisis setiap item, mengkolerasi item-item itu valid agar bisa digunakan. Sedangkan uji kolerasi yang dilakukan pada statistika itu segala bentuk pengolahan data atau eksplorasi data dan pengujian terhadap hipotesis itu masuknya ke ranah statistika. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang dari penjelasan tadi timbul suatu pertanyaan, bisakah menggabungkan psikometrika dengan statistika? Jawabannya itu bisa, tentu bisa, yaitu dengan menggunakan dua cara yang seperti yang ditampilkan pada slide ini. Yang pertama yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan pemodelan struktural, atau dalam bahasa Inggris itu Structural Equation Modeling atau disingkat SEM, biasa dikenal dengan SEM. Dan kedua yaitu dengan menggunakan tryout terpakai, dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan SEM ini yaitu berlangsung secara bersamaan dalam suatu analisis. Jadi konsep dari SEM ini yaitu penggabungan antara proses pengembangan instrumen atau alat ukur dengan proses hipotesis. Jadi proses pengembangan instrumen dan proses pengujian hipotesis itu digabung secara langsung. Yang kedua yaitu dengan cara tryout terpakai. Cara ini sebenarnya masih banyak dalam perdebatan. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa tryout terpakai ini bisa dipakai, dan banyak juga mengatakan untuk tidak bisa dipakai. Jadi untuk konsep dari tryout terpakai ini yaitu mengambil satu data tertentu, di mana satu data tertentu itu dipakai untuk mengembangkan instrumen sekaligus
menjadi menjadi acuan dari pengujian hipotesis. Sebagaimana idealnya bahwa sebelum mengujikan hipotesis itu kita harus mempunyai instrumen yang valid dan reliable. Nah, di cara penelitian tryout terpakai ini kita mengambil satu data, di mana satu data ini kita pakai untuk dua cabang keilmuan, psikometrika dan statistika. Jadi satu data ini kita ambil untuk langsung dijadikan instrumen yang kita pakai, dan dari data ini juga dipakai untuk pengujian hipotesis. Nah, biasanya tryout terpakai ini digunakan dikala subjek untuk penelitian itu terkhusus. Misalkan subjek yang disasar itu adalah penyandang disabilitas tertentu, misal tunarungu atau sebagainya. Jadi karena lingkup ruang dari disabilitas itu tidak terlalu luas seperti masyarakat lainnya, maka cara tryout terpakai itu bisa digunakan. Baiklah, sebelum menutup dari presentasi PowerPoint yang saya buat, di slide nomor 2 dari terakhir ini kita mengulang lagi tentang perbedaan dari psikometrika dan statistika, bahwa psikometrika dan statistika memiliki perbedaan meski keduanya memiliki ranah yang khas atau memiliki wilayah yang khas. Terus identifikasi properti psikometris seperti estimasi reliabilitas dan pengujian validitas itu merupakan wilayah khas dari psikometrika. Sedangkan pengujian hipotesis dan segala bentuk pengolahan data itu termasuk ke wilayah statistika. Meskipun definisi tersebut sebagai bentuk penyederhanaan, namun setidaknya kita dapat memahami perbedaan keduanya. Bisa saya simpulkan, perbedaan dari psikometrika dan statistika ini mudahnya itu psikometrika itu digunakan sebagai alat ukur, pengembangan alat ukur, di mana pengembangan alat ukur atau instrumen ini nantinya akan dipakai untuk diuji kembali dan diuji dan diolah lagi untuk mendapatkan hipotesis dari suatu penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas dan mungkin susah dimengerti, saya mohon maaf. Apabila hal-hal tersebut kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.